kita persiapkan hati kita. Terlebih sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah persekutuan kita pagi hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan kemuliaan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Glory. Haleluya. Mari angkat suara kita katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan, dalam kekudus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan haleluya, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, angkat tangan, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hati. Mari kita bangkit berdiri, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, domba Allah. Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, di atas Kalvari, Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan, terima puji. Haleluya, hormat dan kuasa sekarang dan dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, dengan
hadapan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu, rindu selalu. Amin, haleluya. Dalam hati, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau anak gembala, domba darah-Mu tercurah, haleluya, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan mari sama-sama, sebab Engkau yang kudus, haleluya, sebab Engkau anak domba Allah, haleluya, domba Allah, darah-Mu tercurah, di atas Kalvari, Kalvari,
dan kuasa hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima syukur kami Tuhan. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di dalam sorga pada pagi hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati, kembali kami ada di dalam rumah-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, sebagai rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, Engkau yang menilik setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Engkau, sehingga kami boleh berlayak masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, sehidangan dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Ketika kami bersorak-sorak memuji-muji Tuhan, Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan rangkaian ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang bekerja Tuhan. Engkau mengurapi baik pelayan-pelayan Tuhan, terlebih hamba Tuhan sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semua boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa, sebagai persembahan syukur kami yang kami berikan kepada-Mu atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang datang dalam kelemahan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai persoalan dalam hidup kami, ketika kami beribadah, memuji, menyembah Engkau, kami boleh dapat jalan keluar atas setiap masalah dan persoalan-persoalan dalam hidup kami. Bahkan kami yang sakit Tuhan, kami percaya kuasa bilur Yesus sungguh ajaib dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dengan iman kami percaya kepadamu, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang memegang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan rangkaian ibadah kami pagi hari ini, dan kami siap memuji menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Sebab itu kita bersyukur pagi hari ini dan terus menaikkan pujian kita kepada Dia. Haleluya, glory, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, amin, haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, amin, haleluya. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untukmu, amin, haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku. Sungguh, mari kita bangkit berdiri, sungguh besar, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, haleluya. Tersembunyi bagiku, amin. Kau sungguh besar, Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami, Tuhan. Terlalu dalam untukmu, amin, haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, amin. Sungguh indah, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbanan yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Sungguh indah, ya. Sebab itu kita bersyukur oleh karena pengorbanannya. Hidup kita ini bukan lagi milik kita, amin. Hidup kita bukan lagi milik kita, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, haleluya. Glory bagi Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Sekali lagi, hidupku bukannya
hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Yesus yang hidup di dalam kita, amin. Dia berkuasa, sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus. Ku mau bersyukur. Amin. Tuhanlah kekuatan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
Tuhan, amin, haleluya. Silakan duduk. Walau bumi bergoncang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita semua. Kita imani pujian ini. Kita akan memberikan persembahan. Nanti Santi masuk di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan, jemaat-Mu dapat datang kembali Tuhan ke tempat ini untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan. Sekarang tibanya kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ya Tuhan. Amen. Supaya persembahan kami berkenan di hadapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan sambil kita angkat pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Sempurna perbuatan tangan-Mu di hadapan tak seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Kau kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia.
bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Ajaib Engkau Yesus, terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu ajaib kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib dalam hidup kami, kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu dalam hidup kami, besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidup menyenangkan-Mu telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Oh haleluya, derita gantikan dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
Tuhan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebusi. Terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan, oh terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan, pengorbanan-Mu besar Tuhan, terlalu kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan, terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami Tuhan pagi hari. Jamah hati kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi remah dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Sebab itu berfirmanlah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang berhimpun, berseru memanggil nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pagi ini kami sudah lebih dari ukuran firman-Mu. Sebab itu kami yakin Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Makasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, kami sudah mempersembahkan pujian. Terimalah pujian kami Tuhan. Dan saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, Allah bertata di atas pujian. Dan pagi ini Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan. Terlebih sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Menjadi kekuatan menghadapi masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Sebab itu Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni ketidakmengertian kami. Ampuni kealpaan kami Tuhan. Supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama yang heran. Nama yang ajaib. Nama di atas segala nama.
Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ada haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Turangan yang dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara kita seiman ini boleh bersama-sama beribadah di tempat ini sehubungan dengan tugas beliau di Depok. Yang kedua, juga saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Susi, istri dari atau mantu dari Ibu Yuni Tabita. Selamat ya Ibu Yuni, sudah dapat mantu. Haleluya. Selamat bergabung bersama dengan jemaat GPD Efratah. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, kita akan membaca beberapa ayat sebagai renungan pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang istimewa. Saya harap saudara mengaminkan ayat ini sekaligus mengingatkan saudara dan saya bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa. Mengapa anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya kepada Yesus disebut orang-orang yang istimewa? Mari kita baca dalam 1 Petrus patsalnya yang pertama. 1 Petrus patsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Sekali lagi, mengapa saudara dan saya disebut orang-orang yang istimewa? Petrus menulis dalam suratnya 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Inilah alasannya kenapa kita disebut orang-orang yang istimewa. Petrus berkata, kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia keturunan Adam dan Hawa adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya mereka menerima hukuman, karena Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih Tuhan,
maka saudaraku, kita ditebus. Kita, saudaraku sekalian, dibebaskan dari hukuman maut oleh darah yang mahal. Darah siapakah itu? Darah Tuhan Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudara dan saya, kita dijadikan orang-orang istimewa karena saudara dan saya, kita yang tadinya harus binasa, ditebus dengan darah yang sangat mahal. Makanya saudara jangan main-main dengan perjamuan kudus. Hargai perjamuan kudus, karena inilah harga penebusan saudara dan saya. Haleluya. Karena saudara dan saya, kita ditebus oleh darah Yesus, maka kita disebut orang-orang yang istimewa. Sebab tanpa darah Yesus, kita semuanya binasa. Jadi saudaraku sekalian, penebusan yang Yesus kerjakan itu luar biasa. Kalau berbicara darah, kita berbicara nyawa, kehidupan. Sebab manusia tanpa darah mati. Jadi kalau kita bicara darah, kita berbicara nyawa. Kita berbicara kehidupan. Nah sebab itu saudaraku sekalian, supaya saudara dan saya mengalami hidup kekal, maka Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Jadi begitu mahalnya harga darah atau nilai darah itu, melebihi nilai emas dan perak. Saya ingat ketika awal-awal COVID 2019-2020, ada seorang hamba Tuhan terkena COVID. Jadi saudaraku sekalian, di grup MD diberitahukan bahwa pendeta Frankie sedang dirawat di rumah sakit. Minta dukungan doa. Ternyata pendeta ini terkena COVID. 3 hari kemudian muncul lagi di WA grup MD. Pihak keluarga memohon bagi siapa saja yang tergerak hatinya untuk mendonorkan darahnya. Ya, rupanya hamba Tuhan ini membutuhkan plasma darah. Dengan persyaratan yang mendonorkan darahnya itu sudah atau pernah terkena COVID minimal 6 bulan, baru darahnya bisa diambil, didonorkan. Rupanya tunggu seminggu nggak ada berita. Maka hamba Tuhan ini dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi saudara lihat nilai darah itu luar biasa. Waktu ibu gembala dirawat di rumah sakit Sentra Medica, hari kelima kami dapat pemberitahuan dari rumah sakit, tolong sediakan plasma darah. Rupanya waktu itu kondisi ibu gembala sudah mulai kritis, ya menurut dokter ini. Maka kami keluarga dihubungin, tolong
disediakan plasma darah. Waktu saya dengar ini, saudaraku sekalian, dengan persyaratan wanita yang pernah terkena COVID minimal 6 bulan. Waduh, saya berdoa, Tuhan, siapa kira-kira yang bisa menolong Ibu Gembala ini? Ya. Saya ingat ada hamba Tuhan satu di Jakarta yang baru kena COVID kurang lebih sekitar 6-7 bulan. Saya telepon dia. Ya. Saya minta kesediaannya untuk mendonorkan plasma darahnya. Dia bilang siap. Siap Om. Kapan dibutuhkan? Saya bilang tunggu perintah dokter. Rupanya terjadi mujizat, saudaraku sekalian. Ibu Gembala kondisinya membaik. Ya, jadi nggak dibutuhkan plasma darah. Oh, saya bersyukur, terima kasih Yesus. Kami bangga melayani Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sekali lagi, intinya begitu penting darah bagi kehidupan manusia. Saudara, kalau Yesus tidak mengorbankan darahnya di kayu salib, kita semua binasa. Itu sebabnya Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan ayatnya yang ke-19, sebab kamu tahu, kata Petrus, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebelum kita percaya kepada Yesus, semua kita hidup di dalam kesia-siaan. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya menyucikan saudara dan saya, sehingga kita mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Saudara harus ingat ini. Ingat baik-baik, saudaraku sekalian. Taruh ayat ini di dalam hati kita. Makanya saya sering kali berpesan, jangan bermain-main dengan perjamuan kudus. Hargailah darah Yesus. Karena tanpa darah Yesus, saudaraku sekalian, kita semua binasa. Haleluya. Kenapa kita disebut orang yang istimewa? Pertama, kita adalah umat pilihan Allah. Coba kita baca dalam surat Efesus, patsalnya yang pertama. Efesus patsalnya yang pertama, ayat 3. Sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7, perhatikan ini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Saudaraku, kita disebut orang yang istimewa karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah.
Di dalam Yesus kita telah dipilih menjadi umat pilihan Allah. Ingat baik-baik. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah umat pilihan Allah yang ditebus. Petrus katakan, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Yesus yang sangat mahal. Ayat ini sering membingungkan. Sebab ada yang berkata, wah kalau gitu Tuhan itu pilih kasih dong. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ya. Allah itu sangat mengasihi manusia. Sebab itu Dia memberikan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah orang-orang yang dipilih. Karena yang dipilih oleh Allah itu adalah Yesus. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada saudara dan saya, manusia, sebelum ada binatang di udara, di darat, di laut, Yesus telah dipilih oleh Allah. Sebab itu siapa saja yang percaya kepada Yesus, mereka adalah umat pilihan. Seringkali kita nggak sadar ini. Ya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Maka di Alkitab katakan Yesus adalah sulung kita. Saudaraku sekalian, disebut anak-anak Allah, berarti kita saudara Yesus. Pernah nggak kita menyadari ini? Haleluya. Makanya saudaraku sekalian, kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah di dalam Yesus. Haleluya. Ya. Maka Yesus disebut sulung. Sulung itu anak yang paling tua. Kita ini adalah adik-adik secara rohani. Makanya kalau kita lihat perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu jauh sekali. Kalau perjanjian lama itu Allah itu sangat menakutkan, bagaikan api yang menghanguskan. Makanya bangsa Israel takut sekali, saudaraku sekalian. Menyebut nama Allah itu takut. Karena mereka melihat begitu dahsyatnya Allah itu. Tapi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam kemurahan Tuhan, kita adalah saudara, adik dari Yesus yang adalah sulung. Jadi saudara lihat, ya, betapa luar biasanya Allah itu. Dia memberikan kepada saudara dan saya Yesus sebagai saudara sulung kita. Haleluya. Makanya kalau saudara menyadari ini, kita adalah orang yang istimewa. Karena kita dipilih di dalam Yesus. Haleluya. Ingat itu. Ya. Karena kita orang pilihan, maka kita adalah orang yang istimewa di atas muka bumi ini. Yang kedua, kita adalah umat tebusan. Tadi ayat yang ke-7 dalam Efesus pasal pertama jelas dikatakan bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Makanya kita mendapat pengampunan. Haleluya. Ya, ini orang-orang yang istimewa.
harusnya binasa, tapi mendapat pengampunan lewat penebusan darah Yesus. Sejarah mencatat ketika Firaun mengeraskan hatinya untuk tidak mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, maka Allah bertindak. Apa tindakan Allah kepada Firaun sebagai penguasa Mesir? Allah mendatangkan 10 tulah. Yang pertama, air menjadi darah. Saudara bayangkan kalau air jadi darah, selain menakutkan, juga saudaraku sekalian, membuat manusia kebingungan. Dan saudara tahu kebutuhan manusia yang utama itu air. Kalau seluruh air di tanah Mesir menjadi darah, bagaimana mereka mau minum? Bagaimana mereka mau masak, ibu-ibu? Bagaimana mau mandi, membersihkan tubuh? Kalau air menjadi darah. Tapi Allah ingin nyatakan kepada bangsa Mesir bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang dahsyat. Yang kedua, tulah yang diturunkan itu adalah kata. Saudara bayangkan, di tempat tidur semua penuh kata. Kamar mandi penuh dengan kata. Dapur penuh dengan kata, saudaraku sekalian. Apalagi ibu-ibu. Begitu dia mau masak, dia buka pancinya, di dalamnya ada kata, saudaraku sekalian. Membuat mereka menjadi takut. Yang ketiga, saudaraku sekalian, tulah bara. Itu yang keenam. Jadi terus banyak sekali. Yang keenam itu bara. Bara itu, saudaraku sekalian, kalau saudara beli sate, maka itu sate ayam, sate kambing, sate padang, itu dibakar dengan bara. Begitu mengerikan kalau manusia menantang Tuhan, melawan Allah. Allah tunjukkan kuasanya. Dan tulah ke-10 ini yang paling menakutkan, sehingga Firaun melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari negeri Mesir, yaitu kematian anak sulung. Jadi tulah pertama masih keras hati, tulah kedua keras hati, tulah ketiga keras hati. Sekarang Tuhan kasih tulah yang ke-10. Semua anak sulung di negeri Mesir mati. Ya, mulai dari rakyat jelata sampai kepada istana Firaun. Nah, disitulah saudaraku sekalian, Firaun menyerah. Sebab setiap rumah yang tidak ada tanda darah, di dalamnya ada kematian. Saya tidak bisa bayangkan waktu itu, setiap rumah tangga ada jerit tangis karena ada anak sulung yang mati. Sebab untuk menyembelih domba, darahnya ditaruh di jenang pintu. Sekali lagi, darah menyelamatkan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, agar umat Israel tidak terkena tulah atau kutuk dari Allah, mereka harus menyembelih binatang korban. Darahnya dioleskan di jenang pintu. Sampai hari ini, kalau saudara pergi ke Israel, saudara menginap di hotel. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya heran kok
di depan pintu kamar itu ada 2 potong kayu nempel. Ini apa ini? Oh, saya baru ingat. Ini terjadi ketika peristiwa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Mereka harus memberi tanda darah. Jadi sekali lagi, darah itu menyelamatkan. Dan penebusan selalu berhubungan dengan darah atau nyawa atau kematian. Maka setiap rumah yang ada tanda darahnya, malaikat lewat. Tapi ketika dilihat rumah tidak ada tanda darah, malaikat masuk, dia bunuh anak sulung. Makanya berbahagialah saudara dan saya, karena kita umat tebusan Allah. Amin. Sehingga kita terbebas dari maut. Lewat tanda darah inilah, saudaraku sekalian, saudara dan saya kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, hargai perjamuan kudus. Yang ketiga, kenapa kita adalah orang-orang istimewa? Kita adalah umat yang dimeterai oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca kembali Efesus pasal pertama ayat 13-14, setiap orang yang percaya kepada Yesus dimeterai dengan Roh Kudus. Meterai ini tanda kepemilikan. Di Afrika ada satu suku namanya suku Masai. Ini suku Masai ini kehidupannya dari peternakan sapi. Nggak ada sumber yang lain. Suku ini khusus menjadi peternak sapi. Jadi sapi itu menjadi harta kebanggaan bagi mereka. Dan cara mereka menenakkan sapi, jadi sapi itu diternak, bukan seperti kita di sini, dibikin kandang. Mereka tidak. Dibiarkan di alam. Tapi dengan catatan, setiap yang punya sapi, mereka memberi tanda kepada sapi-sapi pemeliharaan mereka. Dimeterai. Saudara, kalau bulan puasa biasanya kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang sapi, bukan? Di pinggir-pinggir jalan. Ya. Nah, sapi yang dijual itu, saudaraku sekalian, adalah sapi yang sudah lulus dari ujian kesehatan. Makanya setiap sapi-sapi yang sudah diuji atau yang sudah diperiksa kesehatannya diberi meterai. Saudara lihat di punggung sapi itu ada cap. Berarti sapi itu layak untuk dikonsumsi. Ya, itu namanya meterai. Begitu juga saudara dan saya. Kita disebut orang-orang istimewa karena ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita dimeterai. Haleluya. Dimeterai oleh Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Haleluya. Ya. Makanya kita disebut orang istimewa. Karena di dalam diri kita ada meterai, yaitu Roh Kudus. Makanya saudara lihat bagaimana gereja Pantekosta
di Indonesia. Awal-awalnya keberadaan GPDI di Indonesia yang sekarang umurnya 100 tahun, usianya sudah 1 abad, karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, kita harus miliki meterai itu. Haleluya. Jadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus itu meterainya Roh Kudus. Tapi beda dengan kepenuhan Roh Kudus. Ada yang tanya, kan kita sudah dimeterai, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Dia tidak bisa membedakan. Ya, orang yang baru percaya itu dimeterai. Dia sekarang bukan lagi orang dunia, tapi dia adalah anak-anak Tuhan. Paulus memakai istilah, kita adalah warga kerajaan sorga. Saudara, sebagai warga negara Indonesia, kita masing-masing punya KTP. Itu tandanya kita warga negara Indonesia. Sebagai warga negara kerajaan sorga, saudara dimeterai. Meterainya apa? Roh Kudus. Tapi nggak cukup cuman sampai dimeterai. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itu janji Allah. Dia akan memberikan, dia akan mencurahkan kuasa, yaitu Roh Kudus. Maka kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang istimewa. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang istimewa, kita mendapat jaminan dari Tuhan. Mari kita lihat Mazmur Fatsal 91. Mazmur Fatsal 91 ayatnya yang ke-11. Mazmur Fatsal 91 ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Apa perintah Allah kepada malaikat-malaikatnya? Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Hebat nggak? Tapi banyak di antara kita nggak sadar bahwa malaikat menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita. Maka saya kalau mau tidur malam saya berdoa, Tuhan, malam ini saya mau istirahat. Saya percaya Tuhan utus malaikat untuk menjaga kita. Haleluya. Kalau kita mau berjalan kemana saja, kita berdoa. Tuhan, saya percaya malaikat Tuhan menyertai kita. Tapi banyak yang nggak sadar. Dia mau pergi ya pergi aja. Mau tidur ya tidur aja, saudaraku sekalian. Lupa bahwa kita orang istimewa. Bahwa Tuhan berjanji akan mengutus malaikatnya menjaga dan melindungi kita siang dan malam. Haleluya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita mau hargai perjamuan kudus. Teristimewa darah Yesus. Karena darah inilah yang menjadikan saudara dan menjadi orang-orang yang istimewa. Karena Yesus korbankan nyawanya. Siapa di dunia ini yang mau mengorbankan nyawanya? Diminta donor darah aja nggak semua yang rela. Ya,
Ada yang berpikir, aduh kalau saya kasih darah saya, bagaimana saya? Betul nggak? Ya. Tapi Yesus, dia rela, dia korbankan nyawanya, mati di kayu salib. Darah itulah yang menebus saudara dan saya. Sehingga kita harusnya mati kekal, binasa. Kita mendapat hidup yang kekal di sorga yang mulia. Nah, kalau kita bisa memahami ayat ini, takut akan Tuhan seperti khotbah Bapak Yonatan itu menjadi, saudaraku sekalian, bagian dalam hidup kita. Karena kita ini sudah ditebus. Haleluya. Dan ingat, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Makanya saudaraku sekalian, kita mau hidup seperti Yesus, melakukan kehendak Bapaknya. Karena dia tahu, dia sadar, dia datang ke dunia ini diutus oleh Bapaknya. Sebab itulah hidupnya selalu memuliakan. Dia ingin menyenangkan hati Bapaknya. Dia ingin menyenangkan hati Allah. Karena hidupnya sudah ditebus. Gak gampang hidup seperti Kristus. Aduh. Tapi kalau kita mengerti firman Allah, Tuhan akan memungkinkan kita untuk kita hidup seperti Kristus. Haleluya. Jadi orang Kristen itu bukan cuman KTP-nya. Orang Kristen itu bukan cuman aktivitasnya. Tapi orang Kristen itu adalah gaya hidupnya. Haleluya. Gaya hidupnya seperti Yesus. Kita sering kali nyanyikan seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta. Kita sering kali nyanyikan itu. Apalagi waktu kita mau berdoa, kita katakan, Tuhan saya ingin seperti Engkau. Tapi kenyataan hari-harinya bertolak belakang, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya kita perlu firman Allah. Hanya firman Allah yang dapat merubah kita. Satu-satunya buku di dunia ini yang dapat merubah kehidupan manusia adalah firman Allah. Haleluya. Dan pagi hari ini firman datang mengingatkan saudara dan saya. Kita ini orang yang istimewa di atas muka bumi ini. Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah itu nilainya lebih mahal dari emas dan perak. Maka ketika saudara makan dan minum perjamuan kudus dengan menghormati, akan Tuhan, maka saudara akan nikmati pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah lewat Yesus Kristus. Haleluya. Sebab dia yang dipilih. Ingat, yang dipilih oleh Allah itu adalah Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Dan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang pilihan. Haleluya. Nggak peduli saudara orang apa, suku apa. Orang Batak, orang Padang, orang Jawa, orang Ambon, orang Sunda, orang Cina, orang Jepang, siapa saja yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang yang dipilih. Haleluya. Ya, sebab itu berbahagialah saudara dan saya, karena kita adalah orang-orang yang istimewa,
Mazmur 91 ayat 11 tadi dikatakan Tuhan utus malaikat untuk menjaga kita. Sebab orang yang istimewa itu selalu mendapat pengawalan, penjagaan. Coba saudara lihat Bapak Presiden. Kemana saja dia pergi, pasukan pengawalnya sudah lebih dahulu. Ya, mereka mengamankan ring 1, ring 2. Begitu juga kita. Tanpa kita sadar, malaikat selalu menyertai dan menjaga kita. Sebab kita adalah orang-orang yang istimewa. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk kita makan dan minum perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini adalah penebusan. Darah Yesus itu yang menebus saudara. Sehingga kita yang tadinya binasa mendapat hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerendahan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup wanita saja menyanyikan pujian ini. Haleluya. Sementara kaum pria berdoa. Amin. Amin Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat penebusanmu. Haleluya, haleluya. Tanpa darah Yesus kami binasa. Sebab itu kami bersyukur. Karena kasih Allah, sehingga kami diselamatkan lewat Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kaum pria nyanyikan pujian ini sementara kaum wanita berdoa. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup
Semua nyanyikan pujian ini, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Tanpa pengorbananmu kami semua binasa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa, karena kami ditebus oleh darah Yesus, kami dipilih di dalam Yesus, dan kami dimeterai oleh Roh Kudus. Sebab itu Tuhan, ampuni kami. Pagi hari ini kami mau menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa, sehingga kami boleh memberikan hidup kami ini untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus, menjadi kekuatan bagi kami berada di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus kami mendapat kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami. Ampuni kami Tuhan, segala dosa kami, salah kami, kekurangan kami, kelemahan kami, ketidakmengertian kami, sehingga kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan demikian kami percaya ketika kami makan dengan iman, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang harap mendapat pengharapan. Sebab Yesus adalah pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut dan kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya, haleluya, darahnya, amin, haleluya, amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya,
dosa, lepaskan segala darahnya. Mari kita buka perjamuan kudus, kita bangkit berdiri, dan bagi saudara yang sudah dapat membuka perjamuan kudus, saudara bangkit berdiri, kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Dalam Alkitab disebut bilur-bilur. Inilah yang menyembuhkan penyakit kita. Baik penyakit jasmani, juga penyakit rohani. Kalau selama ini rohani kita rasanya sakit, saudara mulai malas beribadah, mulai malas baca Alkitab, mulai malas berdoa, saudara imani perjamuan kudus ini, Tuhan akan pulihkan kita. Ingat, Yesus segera akan datang. Jangan sampai kita menjadi 5 anak darah yang bodoh, yang tertinggal. Dan pagi hari ini ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita dipulihkan lewat tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita angkat cawan yang berisi air anggur, yang melambangkan darah Yesus. Darah inilah yang menebus saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang istimewa. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sungguh heran darahnya Yesus. Puji Tuhan. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya. Katakan darah Yesus heran. Darah Yesus ajaib. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis. Kuasa iblis
Kristus. Kami sambut perjamuan kudus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, persembahan dilaksanakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dan dikuduskannya. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Barulian. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena di depan kita hari-hari yang makin sukar, terpercaya Tuhan akan tolong kita. Kita doakan terus Bapak Gembala kita. Tuhan pakai luar biasa, walaupun usia bertambah, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan pakai Bapak Gembala kita. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapat link jadwal ibadah, untuk minggu pagi tanggal 13 Maret, kita sudah masuki minggu kedua, minggu depan, tanggal 13 Maret. Untuk ibadah pagi jam 7 pagi, song leadernya Saudara Ida, singernya Sharon dan Gita, dan pemain musiknya Bapak Yonatan, Saudara Jasper, Justin, dan Saudara Noel. Untuk prokes penerima tamu adalah Ibu Yani. Untuk ibadah sore, song leader Ibu Yeli, dan penerima tamu prokesnya adalah Ibu Ina. Untuk ibadah sekolah minggu, ibadah sekolah minggu tunas remaja masih diadakan secara Zoom online. Untuk ibadah tengah minggu untuk ibadah wanita diadakan masih tetap seperti biasa, ibadah doa via Zoom. Untuk ibadah pemuda diadakan hari Sabtu jam 5 sore. Yang berikutnya lah yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Justin Yonatan yang ulang tahun tanggal 5 Maret. Kiranya tambah usia, terberkati, dan juga
bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini tidak tertera di warta jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Saya ingin sampaikan pengumuman tambahan. Senin kemarin, ciciknya dari Bapak Budi, suaminya Ibu Rita, dipanggil Tuhan, ya, pulang ke rumah Bapak di sorga. Dan hari Selasanya kami kebumikan, ditapos. Semua berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya keluarga Bapak Budi atau keluarga Ibu Rita mengundang jemaat Tuhan untuk menghadiri ibadah syukur yang akan diadakan hari ini setelah ibadah sore jam 7 malam. Ya, saudara semua diundang untuk menghadiri ibadah syukur atas berpulangnya cici dari Bapak Budi Irawan, dan kita semua diundang untuk menghadiri ibadah syukur jam 7 malam. Alamatnya Perum Pondok Sukmajaya, Blok A nomor 6. Jadi rumah Bapak Budi atau rumah Ibu Rita ini persis di seberang Indomaret. Jadi kalau saudara naik angkot atau bawa kendaraan sendiri, yang pertama saudara cari perumahan Pondok Sukmajaya, ya. Saudara masuk, nggak jauh dari situ ada Indomaret. Nah, di seberangnya itu, di depannya itu rumah Bapak Budi atau Ibu Rita, ya. Jadi sebentar malam jam 7 ibadah ucapan syukur. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati, haleluya. Ketika kita menikmati Yesus, itulah kehidupan yang paling indah. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, haleluya. Seperti rusa rindung, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Waktu kau
Haleluya Yesus. Sungguh luar biasa Engkau. Haleluya. Sungguh dahsyat akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sudah dapat mendengar dan Tuhan Yesus, kami Haleluya. sudah dapat menerima Tuhan Yesus lewat Haleluya. hamba-Mu Tuhan. Bahkan Haleluya. kami sudah dapat Tuhan Yesus mengikut perjamuan kudus-Nya Haleluya Tuhan. Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus kami sangat Haleluya. bersyukur kepada Haleluya. Engkau Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh lagi datang Tuhan Yesus beribadah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lihat segala apa yang kami sudah perbuat kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Lewat ibadah kami pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Haleluya. Kau berkati semua Tuhan Yesus. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir Tuhan Amin. Yesus. Berkati Amin. semua hamba-hamba-Mu yang sudah Amin. melayani pekerjaan Engkau Amin, Tuhan. Tuhan. Baik Tuhan Yesus dalam bidang musik Tuhan, pemimpin puji-pujian, pendamping Yesus. puji-pujian, bahkan pemain rebana Tuhan Yesus. Bahkan Yesus. semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Amin. Engkau Tuhan. Kau berkati Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kau berkati semua sidang jemaat Engkau Tuhan Yesus Haleluya. yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, Engkau lihat segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka Terima Tuhan. kasih. Engkau jamah mereka Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada dalam kelemahan iman, Kau kuatkan iman mereka Tuhan. Haleluya. Mungkin ada dalam ketutupan jalan, Engkau buka jalan mereka Tuhan. Haleluya. Berikan pekerjaan kepada mereka yang belum punya pekerjaan Tuhan. Bahkan yang sudah pekerjaan, Engkau angkat Haleluya. terus mereka Tuhan. Lewat pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka Tuhan. Terima Mereka kasih. pakai untuk kemuliaan nama dan pelayanan pekerjaan Engkau sendiri Haleluya. Tuhan. Jaga dan pelihara kesehatan, kekuatan, keselamatan daripada sidang jemaat Engkau Tuhan. Haleluya. Apapun tugas dan pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka Tuhan, Terima Engkau kasih. jaga dan pelihara, dan Engkau berkati semua Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur Bapa di sorga. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing, hamba mau berdoa buat saudara Stephen dan saudari Susi yang Tuhan sudah pertemukan mereka menjadi suami istri. Dan pagi ini hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga yang baru ini. Mereka boleh menikmati kasih dari Allah yang menjadi pengikat antara Stephen dan Susi. Tuhan tolong keluarga yang masih muda ini, Tuhan bimbing mereka sehingga mereka terus berada di jalannya Tuhan, dan mereka boleh menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Turangan yang sedang bertugas di Depok dan saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Doa kami, Tuhan sertai Bapak Turangan, berikan kesehatan, berikan hikmat marifat untuk menyelesaikan tugasnya selama berada di Depok, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa buat cucu hamba Justin Yonatan yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa hamba Tuhan, bukan cuman usia yang Tuhan tambahkan, tambahkan takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Semasa mudanya dia pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan, karena firman-Mu berkata pada akhir zaman Tuhan akan pakai taruna-taruna, anak-anak muda. Sebab itu Tuhan hamba berdoa, Tuhan pakai Justin untuk memuliakan nama Tuhan. Dia boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah terlibat pagi hari ini dalam pelayanan. Tuhan berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Demikian juga umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia. Tuhan memberkati sebagaimana janji firman Tuhan.
Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, Tuhan lawati dimanapun mereka berada. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa buat keluarga Bapak Budi Irawan yang oleh pertolongan Tuhan telah melaksanakan mulai dari perawatan sampai kepada dipanggil pulang Bapak ke sorga, Cici yang dikasihinya. Dan kami berdoa buat acara ibadah syukur sebentar malam, Tuhan turut bekerja supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Yesus senantiasa menyertai kami sampai pada akhir zaman. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.